Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Kita adalah pertemuan ke-11, yaitu tentang pemasaran dalam dunia kewirausahaan. Oleh saya sendiri, Muhammad Janul Lubis. Nah, untuk hal ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana pemasarannya dalam dunia wirausaha. Tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep pemasaran, yang kedua itu menjelaskan strategi dan taktik pemasaran, yang ketiga menjelaskan konsep bauran pemasaran. Adanya sebuah kasus, nantinya ada dua kasus yang kita bahas. Baca kasus yang diberikan sebagai ilustrasi tentang masalah pemasaran yang dihadapi oleh setiap orang pengusaha. Yang kedua itu setelah menyelesaikan modul ini ataupun pembelajaran ini, kerjakan tugas yang diberikan di akhir kasus tersebut. Jadi ada tugas yang di learning, nanti kamu mohon dikerjakan. Definisi pemasaran menurut Kotler dan Lane 2007 adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individunya dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dengan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Drucker 1954, pemasaran bukan sekedar hanya perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Jadi tetap mementingkan customer ya di sini ya. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Jadi ini adalah sumber dari namanya pendapatan pemasaran ini ya. Teori pemasaran yaitu adalah aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui perdagangan perantara ke konsumen, suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran barang, jasa, dan gagasan, pemasaran barang konsumsi ataupun consumer goods, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Pemasaran barang industri ataupun industrial goods, yaitu produk digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Pemasaran pada jasa servis, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Lalu ada namanya pemasaran gagasan, memasarkan produk gagasan ataupun ide. Konsep inti pemasaran yaitu adalah sebuah kebutuhan, lalu ada sebuah keinginan, lalu ada munculnya sebuah permintaan, lalu menciptakan sebuah produk dan menghasilkan nilai dan kepuasan, terjadilah sebuah pertukaran. Terjadinya sebuah transaksi dan memiliki hubungan dan nantinya akan menciptakan sebuah pasar untuk memenuhi sebuah kebutuhan itu kembali. Tujuan sistem pemasaran yaitu memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan utilitas atau kepuasan konsumsi, memaksimumkan pilihan, memaksimumkan mutu hidup, kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga, dan lingkungan. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Yang pertama yaitu biaya transportasi ataupun akomodasi, yang kedua biaya pengemasan atau packaging, yang ketiga penyimpanan, pengundangan, yang keempat biaya pemesanan, yang kelima biaya merek dagang, yang keenam adalah pajak, yang ketujuh adalah biaya risiko kerusakan. Strategi dalam pemasaran yaitu adalah adanya strategi penetrasi pasar, bagaimana kita memberikan namanya pemanasan dan melihat pasarnya nanti. Lalu ada strategi pengembangan pasar, bagaimana kita cara mengembangkan pasar tersebut sehingga nanti produk-produk yang kita jual bisa terserap dan dikonsumtif secara maksimal. Lalu ada strategi pengembangan produk, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu produk yang dari 0 gitu ya sampai level 1 sampai level 2 sehingga nanti akan memunculkan keterkaitan ataupun ketertarikan dari customer. Lalu ada namanya segmentasi pasar, memisah-misahkan, melakukan segmentasi pasar setiap pasar dengan sesuai produk yang ada pada kita. Segmentation, targeting, position ataupun disebut STP yaitu adalah membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Targeting yaitu memiliki satu atau lebih segmen pasar dijadikan target pasarnya sebagai tolak ukur atau penyunjang ekonomi di suatu perusahaan. Positioning, upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen ataupun customer. Segmentasi pasar yaitu segmentasi geografik, yaitu melihat lokasi di mana, yaitu ada negara, regional, provinsi, kota, dan kecamatan. Lalu ada segmentasi demografi yaitu menjabarkan umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Segmentasi psikografik yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Sedangkan segmentasi tingkah laku adalah kesempatan, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, status loyalitas.
Targeting pemasaran, kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama ataupun biasa disebut homogen yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran ataupun marketing mix. Strategi yang tidak dapat membeda-bedakan pasar ataupun disebut undifferentiated marketing. Yang kedua yaitu strategi yang membeda-bedakan pasar ataupun differentiated marketing. Yang ketiga yaitu strategi terkonsentrasi yaitu concentrate marketing. Lalu ada positioning, tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan, melihat gambar perusahaannya seperti apa ya, lokasi di mana. Lalu bersaing secara suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Yang A yaitu adalah positioning menurut atribut produk, menurut manfaat, menurut harga kualitas, menurut penggunaan, menurut penerapan, menurut pemakai, menurut pesaing, dan menurut kategori produk. Taktik pemasaran yaitu adalah pertama diferensiasi, yaitu meluncurkan produk, menghasilkan produk, nanti akan memberikan servis dan memiliki orang dan image gitu ya. Bauran pemasaran yaitu ada produk, price, harga ya, tempat di mana dan melakukan sebuah promosi, membaurkan pemasaran. Lalu penjualan itu adalah feature selling, benefit selling, solution selling. Sehingga nanti semua ketiga unsur ini akan balance ya gitu. Sehingga dia bisa mengatakan bahwasanya pemasaran kita akan berhasil. Produk berjalan melalui berbagai tingkatan ataupun produk life cycle, daur hidup produk, menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberikan gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Price yaitu adalah bicara tentang cost based pricing, value based pricing, competition based pricing. Jadi ada yang kosong gitu ya, jadi ibaratnya hanya sekedar saja. Lalu ada yang menang gitu ya, dan kompetisi based pricing. Pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih 3 perangkat perimbangan. Flash ada saluran 1, saluran 2, saluran 3, saluran 4. Flash yang pertama, saluran 1 adalah melakukan distribusi langsung dari produk konsumsi, yaitu produk langsung ke pemakai. Yang kedua itu adalah prosedur produsen, baru ke produsen, baru ke konsumen. Yang ketiga yaitu produsen, grosir, pengecer, konsumen. Yang keempat yaitu produsen, agen, grosir, pengecer, dan konsumen. Promotion yaitu adalah 4 kata-kata itu: advertising, personal selling, sales promotion, public relation. Advertising ini adalah koran, televisi, direct mail, dan lain-lain. Sedangkan personal selling adalah bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran. Bagaimana sih caranya? Lalu ada sales promotion, produk get out the crowd, menghubung ke model lain, mendorong trial purchase, lebih diingatkan oleh konsumen. Public relation yaitu ada publikasi, kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Oke, cukup sekian untuk kuliah pertemuan ke-11 ini untuk wirausahaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sungkan untuk bertanya, dan apabila tidak ada lagi maka saya akan cukupkan. Oke, saya tutup poin adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore semuanya. Semoga dalam sehat selalu.